Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How's life going? Okay, I hope everything run well so we can do our activity like usual. Okay, in this lesson, di pelajaran sains kali ini, we'll study about what kinds of living things are there. Makhluk hidup yang ada di bumi ini ada apa saja sih? Nah, akan kita pelajari hari ini. Okay, let's go to the materials. Okay, these materials are available in your textbook page 19 to 24. Materi yang akan Miss jelaskan kali ini ada di buku teks kalian di halaman 19 sampai 24. Silakan dibuka buku teksnya dan kita explore bersama-sama. Okay, pay attention to these pictures. There are some pictures given here. Ada beberapa gambar yang diberikan. Perhatikan baik-baik. Cheetah, human, and then other living things. Oke, perhatikan gambarnya baik-baik. Dapatkah kamu mengelompokkan makhluk hidup tersebut menjadi beberapa kelompok? Oke, bagaimana caranya kita mengelompokkan makhluk hidup yang ada di dalam gambar ini? Misalkan ada hewan ya, ada cheetah, ada luwing misalnya. Apakah mereka ini tergolong hewan? Kalau memang mereka tergolong hewan, kita bisa kelompokkan menjadi satu. Kemudian bagaimana dengan makhluk hidup yang lainnya? Okay, let's see. Living things. Di kelas 3 ini kita akan mempelajari jenis-jenis makhluk hidup, hanya beberapa. Kemudian nanti kalian akan mempelajari lebih jauh di kelas-kelas yang selanjutnya, terutama nanti ketika sudah junior high school or senior high school ya, kalau sudah SMP atau SMA. Okay, living things ada animals, and then plants, fungi, and bacteria. Animals adalah hewan, plants adalah tumbuhan, fungi. Apakah kamu pernah mendengar atau membaca tulisan ini? Nah, ini berarti jamur. Apakah kalian pernah mendengar kata jamur? Oke, nanti akan kita bahas. Selanjutnya adalah bacteria, bakteri. Ya, mungkin kalian sudah sering mendengar kata bakteri. Baik, selanjutnya we classify living things based on common features. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri umumnya. Misalnya, animals and plants. Animals tadi ada cheetah, ada luwing atau kaki seribu ya. Kita masukkan dalam kelompok animals. Kemudian ada pohon dan ada tumbuhan Venus, itu bisa kita masukkan ke dalam plants. Nah, yang ini ada jamur. Mungkin kita sudah pernah makan jamur ini. Kemudian ada apa lagi gambar di sebelahnya ya, nanti akan kita bahas. Kemudian ada gambar roti yang sudah berjamur. Ini juga termasuk jamur ya, kita membahas jamurnya. Kemudian ada tas atau sepatu yang sudah berjamur. Oke, itu masuk dalam jenis makhluk hidup yang namanya jamur. Apakah selain keempat jenis makhluk hidup ini tidak ada makhluk hidup lain? Tentu saja ada. Seperti yang Miss katakan sebelumnya, kalian akan belajar lebih jelas nanti ketika sudah di level selanjutnya. Oke, untuk di kelas 3 cukup 4 ini. Tapi bukan berarti kalian tidak perlu membaca buku ya. Menambah wawasan itu sangat perlu. Oke, bakteria, kemudian human. Human masuknya ke dalam animals. Mengapa demikian? Mengapa manusia masuk ke dalam kategori hewan? Ini berdasarkan ciri-ciri umumnya ya. Ciri-ciri umum bukan berarti manusia adalah hewan, tapi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, manusia itu masuk dalam kategori atau kelas hewan ya. Oke, selanjutnya penjelasan dari animals. Kita bisa melihat berbagai macam hewan di sekitar kita. Ada berbagai bentuk dan ukuran, ada yang besar, ada yang kecil, dan kemudian
mereka juga bergeraknya dengan alat yang berbeda-beda. Oke, kita perhatikan bahwa semua makhluk hidup, animals terutama di sini memiliki kepala. Oke. Selanjutnya memiliki kaki. Tapi ada juga hewan yang tidak memiliki kaki. Oke. Seperti ikan ini misalnya. Ikan memiliki fins atau sirip. Kemudian burung ada wings. Sedangkan manusia ada arms, tangan atau lengan. Kemudian di burung dan ikan memiliki tail atau ekor. Nah, ini digunakan oleh makhluk hidup ini untuk bergerak, mencari makanan, bertahan hidup, dan lain-lain. Jadi semua hewan ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Animals can move from place to place by themselves. Hewan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan sendirinya, artinya tanpa perlu bantuan dari makhluk lain. And then for example, rabbit hops. Kelinci melompat. Kemudian ada bird flies, burung terbang. And then fish swims, ikan berenang. And horse runs, kuda berlari. Nah, ini adalah contoh bagaimana makhluk hidup dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Okay. Animals cannot make their own food. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. They eat plants or animals or both. Mereka makan tumbuhan atau hewan lain atau juga makan keduanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita makan tumbuhan saja, hewan saja, atau keduanya? Oke. Animals classification based on their food. Hewan dikelompokkan berdasarkan makanannya, atau pengelompokan hewan itu berdasarkan makanannya ada beberapa jenis. Yang pertama, herbivore. Animals that eat only plants. Hewan yang makanannya hanya tumbuhan. Jadi mereka ini hanya makan tumbuhan. Contoh ada cow, sapi, horse, kuda, giraffe, jerapah, etc. dan lain-lain. Kayak second, yang kedua, carnivore atau kita sebut carnivora. Carnivora itu adalah animals that eat only animals. Hewan yang hanya makan hewan. Artinya dia memakan daging atau hewan lainnya, ya. For example, crocodile, tiger, shark, etc. Ada buaya, harimau, hiu, dan lain-lain ya. Mungkin kalian bisa pikirkan hewan lain yang termasuk herbivore and carnivore. The last one is omnivore atau kita sebutnya omnivora. Omnivora ini adalah animals that eat both plants and animals. Hewan yang makan kedua jenis, baik tumbuhan maupun hewan lain. Jadi hewan makhluk hidup omnivore ini makan tumbuhan maupun makan daging atau hewan lain. Ya, for example, cat, chicken, etc. Ada kucing kadang-kadang makan nasi. Kemudian ayam juga kadang-kadang makan rumput ya. Tapi juga kadang-kadang makan ikan bekas sisa manusia. Okay, how about us? Bagaimana dengan kita? You can answer it. Kalian bisa jawab sendiri ya. Okay, this is important. Penting banget. Penting sekali. Animals and humans cannot make their own food. Hewan dan manusia tidak dapat membuat makanannya sendiri. So we cannot make. Manusia, Miss, mamaku memasak di rumah. We call that cooking, not making. Jadi cooking food does
does not have the same meaning as making food. Memasak itu artinya berbeda dengan membuat. So, humans, animals cannot make their own food. Manusia dan hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri. So, siapa yang bisa membuat makanannya sendiri? Okay, next kita akan jawab nanti. Okay, plants. Plants itu yang kita bahas di sini terbagi menjadi dua, yaitu flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants itu adalah artinya tumbuhan berbunga, sementara non-flowering plants tumbuhan tidak berbunga. Have flowers and fruit. Untuk flowering plants memiliki bunga dan buah. Jadi semua tumbuhan berbunga memiliki bunga dan buah. Meskipun tidak berbuah, jika memiliki bunga maka disebutnya flowering plants. Dan yang selanjutnya ini ada contohnya terlebih dahulu. Ada yang pernah melihat pohon ini? Ya, this is papaya tree. Pohon pepaya. Lihat ada buahnya dan juga ada bunganya. Okay, non-flowering plants do not have flowers and fruits. Enggak punya bunga dan buah. So, ini biasanya hanya tumbuh subur, rindang, tapi tidak memiliki bunga dan tidak memiliki buah. Ini contohnya, mungkin pernah menemukan pohon ini. Okay, next. Plants can make their own food. Oke, jadi ternyata makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri itu hanyalah tumbuhan. Itulah mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen atau penyedia makanan. The process of making food in plants is called photosynthesis. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Oke, ingat ya, hanya tumbuhan yang dapat membuat makanan. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan. Oke, prosesnya disebut fotosintesis. Ini adalah gambar proses fotosintesis. Kalian hanya perlu tahu saja begini prosesnya. Misalkan jelaskan sedikit. Oke, ketika tumbuhan melakukan fotosintesis membutuhkan bantuan, yaitu cahaya, kemudian air, kemudian karbon dioksida atau karbon dioksida. Dari mana ya tumbuhan mendapatkan karbon dioksida? Ya, dari makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Kita bernafas mengeluarkan karbon dioksida, dan karbon dioksida ini nanti akan diserap oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Oke, fotosintesis terjadinya di mana? Fotosintesis terjadinya di daun. Kemudian ketika fotosintesis berlangsung, kemudian akan menghasilkan oxygen and sugar. Sugar ini adalah karbohidrat, ya, makanan. Oke, ini adalah proses singkatnya sebagai informasi untuk kalian. Nah, nanti di kelas upper grade kalian akan lebih jelas membahas tentang ini. Okay, next, fungi. Different kinds of fungi include mushrooms, mold, and yeast. Jamur, ini semuanya jamur ya, mushroom, mold, yeast. Termasuk dalam keluarga jamur. Okay, this is mushrooms. Mungkin sudah pernah melihat bentuknya dan bahkan mungkin sudah pernah memakan jenis jamur yang ada di salah satu jamur yang ada di dalam gambar. But be careful, tapi hati-hati untuk jamur yang berwarna terang biasanya beracun. Ya, jadi hanya beberapa jenis jamur saja yang bisa dimakan, tidak semua jenis jamur. Okay, next. Ini mungkin kita pernah mendapatkan buah kita membusuk ditumbuhi jamur, atau mungkin roti, sepatu, tas yang sudah lama tidak terpakai, atau mungkin di sudut-sudut ruangan, di pojok-pojok lemari misalnya pernah kita dapatkan jamur tumbuh di sana. Oke, ini disebutnya mold.
ya, bukan mushroom, tapi mereka masih dalam satu keluarga fungi. Oke, ini namanya adalah mold, jamur yang biasanya tumbuh dan ini tidak bisa dimakan. Oke. Next, the last one is yeast. Yeast ini bahasa Indonesianya ragi yang biasanya digunakan untuk membuat kue yang dapat membantu proses pengembangan pada makanan. Fungi are not plants. Do you know why? Jamur bukanlah tumbuhan. Mengapa demikian? Ini adalah alasannya. The first, yang pertama, they don't have leaves, stems, or roots. Mereka tidak memiliki daun, batang, atau akar. Kalau kalian pernah makan jamur, semua bagian jamur kita makan. Ya, tidak ada batangnya, tidak keras, kemudian tidak ada daunnya. Oke. Nah, itu salah satu alasan pertama mengapa jamur bukanlah tumbuhan. Karena yang disebut tumbuhan harus punya daun, batang, dan akar. Next, fungi cannot make their own food. Jamur tidak dapat membuat makanan sendiri. They take in food from living things such as trees. Trees or dead things. Mereka mengambil makanan dari makhluk hidup lain yang ditumpanginya. Jadi jamur ini hidupnya menumpang pada makhluk hidup lain, kemudian mengambil makanannya dari sana. Contohnya seperti dari tumbuhan atau dari benda-benda mati seperti kayu yang sudah pohon yang sudah mati, kemudian kayunya biasanya tergeletak gitu ya, tumbuh jamur. Oke, alasan yang ketiga, some kinds of fungi such as yeast are tiny. Beberapa jenis jamur seperti ragi sangat kecil ukurannya. We need microscope to see them. Kita membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Mikroskop ini adalah sebuah alat, nanti akan Miss tunjukkan gambarnya. Okay, the last one is bacteria. Bacteria are tiny living things. We need microscope to see them. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata bakteri. Ya, bakteri ini adalah makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil dan kita membutuhkan mikroskop untuk bisa melihatnya. Oke, ini adalah gambar bakteri yang telah diperbesar ribuan kali dengan menggunakan mikroskop. Oke, ini adalah contoh mikroskop. Ini adalah mikroskop sederhana. Ada juga mikroskop elektron yang digunakan untuk melihat atom dan lain-lain. Ini setelah diperbesar beberapa ribu kali. Oke, ini contoh mikroskop gambarnya. Oke, facts about bacteria. Fakta tentang bakteri. Can be found in the air or land or in water, even on and inside animals and plants. Bakteri dapat ditemukan di udara, tanah, atau air, bahkan di dalam atau pada tumbuhan dan hewan. Ya, jadi ada di mana-mana. So be careful. You have to keep your healthy. Wash your hands after you do your activities. Ya, selalu cuci tangan karena bakteri ada di mana-mana. Even on the table, di atas meja, atau mungkin di pakaian kita sendiri. Okay, ya. And then the second one can be long and thin, round or shaped like coils. Jadi bentuknya itu bisa panjang, tipis ya, kecil, bulat. Biasanya bentuknya bermacam-macam atau seperti pegas. Ada yang tahu pegas atau seperti spiral ya, bentuknya macam-macam. Okay, next, some bacteria can make their own food. Beberapa jenis bakteri dapat membuat makanannya sendiri, tapi tidak semuanya ya, hanya beberapa jenis dari bakteri. Next, fakta yang selanjutnya,
Some bacteria are harmful and can make us sick. Beberapa jenis bakteri sangat berbahaya dan dapat membuat kita sakit. So be careful ya. Bakteri juga, tapi ada yang bermanfaat. Contohnya adalah bakteri, mungkin kita pernah dengar Escherichia coli. Nah, bakteri ini membantu kita dalam mencerna makanan. Ini disebut juga dengan bakteri baik. Ya, jadi bakteri itu ada yang berbahaya, tapi ada juga yang memberikan manfaat untuk manusia. Next, the last one, some can move from place to place by themselves. Beberapa jenis dari bakteri ada yang bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Oke, ini adalah beberapa fakta tentang bakteri. Ini akan kalian pelajari lebih lanjut next di pelajaran biologi atau biologi kalau kalian sudah SMP atau SMA. Okay, the last one, this is happy news. There is no task for today. We will have an exercise next week. Be ready everyone. Okay, hari ini tidak ada tugas. Kalian cukup menonton video penjelasan ini atau sambil membaca textbook kalian supaya kalian tahu juga apa sih isi textbook kalian. Okay, so next week we have an exercise. Minggu depan latihannya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.